Definisi kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Tentu kejahatan ini tidak baik alias negatif, karena dapat membahayakan dan merugikan bagi banyak pihak. Pelaku bisa dikenal sebagai penjahat atau kriminal. Definisi kriminalitas ini mencakup tindakan individu atau seseorang, kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum-hukum atau pelanggaran pidana yang memengaruhi keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kriminalitas terjadi karena banyaknya ketidakseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat. Disebabkan karena pengaruh dari budaya luar yang akan menyebabkan perilaku masyarakat cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang berperan sangat penting dalam pembentukan kejahatan. Faktor kriminalitas. Pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yang mereka dapatkan. Lalu kedua ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini dapat memicu iri dan dendam, dan pada akhirnya dapat memicu terjadinya tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, membegal, dan yang lain-lain. Lalu ketiga ada pengangguran. Tingginya jumlah pengangguran disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Lalu yang keempat ada konflik sosial. Konflik sosial ini terjadi karena perbedaan pendapat dan perbedaan cara berpola pikirnya. Lalu yang terakhir adalah faktor ekonom. Biasanya ekonomi lemah cenderung melakukan tindak kejahatan seperti merampok, mencopet, menjamret, dan masih banyak yang lainnya. Saya akan membacakan kasus kriminalitas kekerasan seksual terhadap anak usia dini yang dilakukan oleh Rian Jombang yang memutilasi korbannya dan adanya penyimpangan seksual maupun kekerasan dan tak dapat bisa dihindari. Penyimpangan seks ini seperti LGBT akan tetapi dia lebih kriminal sampai membunuh korbannya lalu dikubur di halaman rumahnya tanpa sepengetahuan siapapun. Contoh kriminalitas 2, yaitu pembunuhan aktivitas HAM. Contohnya seperti kasus Munir. Kasus Munir ini telah terjadi sejak lama, namun hingga saat ini belum ada kasus kejelasan yang sangat jelas. Munir merenggut nyawa pada saat menuju perjalanan ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Di tengah perjalanan, ia diracun hingga tewas di pesawat. Saat ini, keluarganya belum menemui titik pasti siapa yang meracuni Munir, sehingga keluarganya merasa tidak ada keadilan. Dari situ, aparat pemerintah dan pemerintahan bekerja sama untuk menyelesaikan kriminalitas ini tanpa harus terbang terlebih dahulu. Upaya kriminalitas. 1. Tindakan tegas dari aparat hukum. 2. Tidak ada tebang pilih atau hukum jangan tumpul ke atas runcing ke bawah. 3. Menjunjung tinggi nilai dan norma. 4. Jangan mudah terpancing emosi. 5. Jangan ada kasta di masyarakat dan ditiadakannya stratifikasi sosial. 6. Menjaga persatuan antara elemen masyarakat. Secara sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kejadian akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Kejadian pula harus diperangi, karena kejadian sebagaimana dalam ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat amat besar dan berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Kriminalitas adalah merasa tidak aman, munculnya trauma, membuat keresahan masyarakat, menimbulkan kerugian harta dan nyawa, cacat tubuh, dan tekanan mental. Dampak positif dari kriminalitas adalah munculnya rasa solidaritas dalam masyarakat akan semakin bersatu dalam menjaga diri dari kriminalitas. Menjadi evaluasi hukum. Lembaga hukum akan menjadi lebih kuat akibat revisi masalah kriminalitas sebelumnya. Masyarakat akan lebih
menjaga diri dan lingkungan. Refleksi kriminalitas terhadap realitas kehidupan di masyarakat di tengah pandemi ini, Kapolri menuturkan bahwa angka kriminalitas di Indonesia sangat melonjak signifikan. Dikutip dari laman situs tirto.id, ada 5.035 kasus di pekan ke-27 dan 5.557 perkara di pekan selanjutnya. Ada 5 kasus kejahatan konvensional di pekan ke-28, yakni narkotika 718 kasus, pencurian dengan pemberatan 616 kasus, penggelapan 396 kasus, pencurian kendaraan bermotor roda 2 226 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 199 kasus. Dan kasus ini akan meningkat selama pandemi ini karena alasan ekonomi dan juga kebutuhan yang naik secara terus-menerus. Pelajar, sikap yang harus kita lakukan adalah dengan cara memilih-milih teman agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti tawuran dan lain-lain. Dan sebagai pelajar, kita harus menjauhi kriminalitas karena jika melakukan kriminalitas, kita akan mendapat hukuman di sekolah seperti dikeluarkan dari sekolah. Di sini saya akan menjelaskan jenis tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada crimes without victims, yaitu perbuatan yang tercela. Yang kedua ada organized crime, yaitu kejahatan yang terorganisir. Yang ketiga ada white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh berstatus tinggi. Yang keempat ada corporate crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh organisasi formal dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Yang terakhir ada blue collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh rakyat miskin karena faktor ekonomi. Hukum mengenai kriminalitas. Contoh hukum mengenai kriminalitas. 1. Pencuri melanggar pasal 352 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 2. Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara. 3. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.